Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Kadek Bu Septiani Tias, peserta Latsar CPNS BPSDMD Jawa Tengah, Angkatan 21, Kelompok 1, nomor daftar kader 16. Saat ini saya bertugas di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja sebagai pemeriksa keimigrasian pemula pada sesi intelijen dan penindakan keimigrasian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyampaian Informasi Tata Tertib DTNI melalui media digital pada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Provinsi Bali. Terima kasih. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja bertanggung jawab penuh atas pengawasan keimigrasian di 3 kabupaten, yaitu Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Mengingat tingginya pergerakan warga asing di area tersebut, tindakan tegas berupa pengawasan ketat hingga penempatan di ruang detensi diberlakukan bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Setiap deteni berhak atas informasi yang jelas, maka saya menghadirkan media digital tata tertib sebagai solusi akses informasi yang modern. Kegiatan ini diawali dengan berkonsultasi dengan mentor. Pada tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai harmonis dan kompeten. Tahap kedua dilanjutkan dengan mengumpulkan referensi peraturan tata tertib detensi. Pada tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai akuntabel dan adaptif. Dalam mengidentifikasi poin-poin penting, saya menggunakan keahlian untuk memilah aturan yang paling relevan guna memberikan hasil kinerja dengan kualitas terbaik. Melalui tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai kompeten. Selanjutnya, saya menyusun draft naskah tata tertib DTNI sebagai rujukan video. Dalam penyusunan naskah ini, saya juga berkolaborasi bersama rekan kerja. Melalui tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan harmonis. Selanjutnya dilakukan review dan finalisasi naskah bersama mentor untuk menghasilkan naskah rujukan tata tertib yang tervalidasi. Melalui tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai loyal, kolaboratif, dan harmonis. Dalam menyusun desain slide Canva yang menarik, saya mengembangkan kreativitas visual yang modern agar penyampaian informasi tetap relevan dengan tren saat ini. Melalui tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai kompeten dan adaptif. Kegiatan dilanjutkan dengan mengonversi slide Canva menjadi video pendek. Tahapan ini dilanjutkan dengan menambahkan musik latar pada video. Melalui tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Dalam berkonsultasi dengan mentor untuk finalisasi video, saya terbuka bekerja sama dan menghargai masukan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Melalui tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai kolaboratif, harmonis, dan berorientasi pelayanan. Tahapan kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan mengunggah video ke penyimpanan drive. Kemudian, saya mengintegrasikan tautan ke dalam bentuk barcode untuk menyediakan akses informasi yang modern. Melalui tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai akuntabel dan adaptif. Rangkaian pertama dalam kegiatan ini adalah mengidentifikasi prosedur penerimaan DTNI yang berjalan saat ini. Dalam tahap ini, saya juga berkolaborasi dengan rekan kerja. Melalui tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Dalam menyusun draft alur penayangan video dan panduan barcode, saya bersikap solutif dan proaktif dalam mengantisipasi kendala teknis guna memastikan kelancaran pemberian informasi. Pada tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dan adaptif. Dalam memfinalisasi naskah alur bersama mentor, saya menghargai setiap masukan yang diberikan dan berdiskusi untuk meningkatkan kompetensi saya. Melalui tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai harmonis dan kompeten. Saat melakukan sosialisasi penggunaan media kepada petugas, saya menyampaikan standar informasi sekaligus membuka kesempatan bekerja sama dan berkontribusi. Melalui tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai loyal dan kolaboratif. Dalam mengintegrasikan video edukasi ke perangkat penayangan, saya mengoperasikan teknologi dengan kinerja terbaik. Melalui tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai kompeten. Untuk memberikan solusi ketika perangkat penayangan bermasalah, saya memasang media barcode di antara 2 ruang detensi. Saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, adaptif, dan loyal.
Saya juga telah memastikan bahwa tautan video tersebut aman dan dapat diakses dengan baik. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan memperagakan penggunaan media kepada petugas jaga. Saya juga membangun sinergi melalui peragaan teknis bersama rekan kerja yang mensimulasikan peran sebagai deteni. Pada tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai akuntabel, kolaboratif, dan harmonis. Rangkaian kegiatan terakhir dimulai dengan berkoordinasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai harmonis dan kolaboratif. Dalam membuat instrumen monitoring dan evaluasi, saya berinovasi beralih ke format digital dengan menggunakan Google Sheet dan Google Form. Pada tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai adaptif. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan monitoring kesiapan media bersama rekan kerja untuk memastikan perangkat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan mengirimkan kuesioner digital melalui WhatsApp Group. Pada tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai akuntabel. Dalam menganalisis hasil monitoring dan evaluasi, saya menelaah setiap jawaban responden dengan kualitas terbaik. Hal ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang mendalam dan menghasilkan data kesiapan sistem yang akurat. Melalui tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai kompeten. Langkah terakhir yaitu menyusun laporan akhir evaluasi mengenai kesiapan media. Laporan ini disusun dan disajikan secara objektif dan dijadikan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Melalui tahap ini, saya mengaktualisasikan nilai kompeten, loyal, dan berorientasi pelayanan. Kenalkan, nama saya Octavia Marta Karma, petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja pada seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Adapun inovasi tata tertib deteni yang telah dibuat sangat membantu kami petugas dalam menjalankan tugas, yakni melalui video itu, kami petugas merasa cukup terbantu dengan adanya video tersebut sehingga memudahkan kami ketika ada salah satu warga negara asing yang melakukan tindak pelanggaran keimigrasian. Namun, pada saat kami akan menahan ataupun memasukkannya ke ruang deteni, video tersebut akan memberikan penjelasan terkait tata tertib yang harus dijalankan sebelum memasuki ruang deteni. Siap, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendrik Bedes Majorang. Saya merupakan petugas imigrasi yang bertugas di seksi Intel Yakin Singaraja. Dengan adanya inovasi yang dibuat oleh rekan Tias, dalam arti inovasi memberikan video peraturan terkait dengan deteni yang berada di ruang deteni, seperti yang bisa dilihat di atas. Ini membantu petugas dalam menjelaskan terkait dengan deteni, apa saja aturan yang berlaku selama menjalankan proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Singaraja. Dengan adanya video ini juga memanfaatkan sarana-prasarana yang ada di ruangan ini, yaitu adanya TV ini, jadi bisa bermanfaat untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Teldakin. Terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anagung Gede Kusuma Putra, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja. Dengan ini, saya memberikan dukungan penuh kepada peserta Latsar CPNS Angkatan 21 atas nama Tias dengan judul aktualisasi optimalisasi penyampaian informasi tata tertib deteni melalui media digital di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja petugas jaga, tapi juga memperkuat standar pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja. Besar harapan saya, aktualisasi ini dapat berdampak bagi kinerja organisasi dan juga pada masyarakat. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.